Sahabat Hikmah, kerajinan anyaman sepertinya menjadi salah satu karya yang tak lekang oleh zaman. Kalau sahabat pergi ke desa Cisalak, Bogor dan melihat dagangan kerajinan serbaguna, bisa jadi itu adalah kerajinan buatan pasangan kakek nenek ini. Mereka adalah kakek Amin yang sudah berusia 81 tahun, serta nenek Eha yang berusia 70 tahun. Pasangan lanjut usia ini telah 50 tahun menggantungkan hidupnya dengan berjualan barang-barang anyaman buatan mereka sendiri. Kebanyakan anyaman kreasi mereka berupa caping, bakul, dan tampah. Waktu itu lama 50 tahun sekarang. Umur berapa dulunya? Umur 15 tahun sampai sekarang lamanya. Tahun itu si Abah 80, iya. Di usianya yang sudah renta, Nenek Eha tidak mau berdiam diri berpangku tangan saja di rumah. Meski sudah sering sakit-sakitan, ia tetap semangat mencari sesuap nasi dengan berjalan kaki keliling kampung atau ke pasar untuk menjual anyamannya. Dulunya kakek Aminlah yang selalu berjualan, namun kini kondisi fisiknya sudah melemah. Untuk berjalan saja sudah susah, sehingga kakek lebih banyak menghabiskan waktunya menganyam saja di rumah. Sementara nenek berjualan dibantu anaknya, Kang Awi. Teman-teman jauh orang di jalan lah, pergi buteng, benang ditunda di jalan. Ke kampung-kampung keliling si Abah. Karena udah nggak kuat, baru bakal beli yang anak yang bawa. Abah diem di rumah, emak bikin gitu. Dengan berjalan pelan kadang tertatih sembari membawa barang-barang anyamannya, Nenek Eha melawan panasnya matahari dan debu jalanan. Menjajakan caping dan lainnya kepada siapa saja yang mau membelinya. Terima kasih ya. Tampah 20.000, caping 15.000, udah gitu. Yang kangok 15.000, yang anak tampah tuh 5.000. Kalau bikin tampah rumah tetap aja penghasilannya cuma 20.000 kalau bikin tampah doang. Gitu. Kalau tambahan itu paling goceng 5.000 juga sama. Dengan penghasilan yang kadang bahkan tidak balik modal, tentunya untuk makan mereka dan ketiga anaknya sehari-hari sangat kurang. Tidak jarang pula, kerajinan serbaguna yang dijual keliling itu tidak laku satupun, sehingga harus pulang dengan tangan hampa. Kalau si Abah keliling ya suka pulang siang, emak tetap sedih ngeri, berjalan barangnya belum laku, di rumah udah nungguin lama, sampai saya mau makan juga sampai enggak, karena kasihan sama si Abah belum datang juga gitu. Ada juga kesulitan, lagi Abah keliling segitu lamanya dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang saya nungguin. Makan pengen udah lapar, nggak tega mau makan karena lihat si Abah di mana-mana belum pulang. Duit spare pun nggak bawa, laku belum, gitu dong kan. Barang dagangan di tangannya masih ada beberapa. Namun sesekali nenek berhenti karena menahan sakit pada kaki serta pinggangnya. Terpaksa ia harus duduk menumpang di rumah orang karena tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Untuk membuat anyaman caping, tampah, juga bakul, kakek Amin dan nenek Eha membutuhkan bahan utama berupa bambu. Maka secara rutin kakek nenek ini harus mencari bambu sendiri agar bisa terus bekerja. Lantaran kakek Amin dan nenek Eha sudah tidak sekuat dulu lagi, kini nenek hanya membantu mencari bambu yang cocok untuk dianyam. Sedangkan yang bertugas menebang pohon dan memotongnya adalah anaknya. Bambu-bambu yang ditebang itu tidak diperoleh secara gratis, melainkan beli ke pemilik kebun. Kalau beli satu bijinya 10.000, ya
dibikin paling dapat 2 sampai dijual satunya 10.000, dapat 2 biji satu hari, berdua sama abah, nembangnya anak gitu doang. Di rumah yang lebih tepat disebut gubuk inilah kakek Amin dan nenek Eha tinggal bersama ketiga anak mereka. Hidup pas-pasan dan ketiadaan biaya membuat kakek dan nenek berjuang keras bagaimana mendapatkan tempat berteduh bagi mereka. Rumah gubuk ini mereka buat dari anyaman bilik. Keterampilan serta keahlian menganyam sungguh membantu kakek Amin dan nenek Eha. Tidak saja untuk bertahan hidup, namun juga memberikan tempat tinggal sederhana seadanya. Yang dulu yang kecil, hasil buaan, dapat kerja berdua, kadang-kadang dia mencangkul. Sebelum kerjakan anyaman dia kan kulit mencangkul dulu. Itu hasilnya kalau pulang dari mencangkul, bikin anyaman juga dikumpulin buat bikin rumah. Manggil itu yang lupa bikin gitu. Beli juga, bikin sendiri sama anak. Pada bisa sih kan diajarin sama abahnya. Di rumah ini pula setiap hari kakek Amin dan nenek Eha serta Kang Awi bekerja menganyam barang-barang kerajinan serbaguna. Hari ini kakek dan nenek membuat caping dan bakul, sementara Kang Awi membuat kurungan ayam. Proses anyaman dimulai dengan meraut potongan bambu yang ditebang di kebun tadi. Nawi itu dibulah, dikuah, diraut, dianyam, dibungkuk, tarikan, beres. Ya karena umur 15 tahun saya ngikutin abah kerja, karena kalau saya sama abang ada yang bantuin terpaksa ibu, itu bantu buat anak gitu sampai sekarang. Tangan renta kakek Amin dan nenek Eha yang dipenuhi kerutan terlihat masih sangat terampil menganyam sambungan demi sambungan hingga membentuk caping dan bakul. Tidak semua kerajinan serbaguna itu akan dijual keliling. Terkadang sebagian dibuat berdasarkan pesanan pelanggan atau pengepul. Namun ada kala kesulitan muncul dan itu harus diterima dengan lapang dada. Ini harus mulai kalau Ayat tuh, Kalau sebarang tiki, minyakna opat bibina, 20.000 rek. DP-nya di sana kayak setelah barang aku. Kalau udah dapet 1 minggu di bawah 10 biji, 10.000 kan 100.000. Kadang-kadang nggak dibayar semua di sonohnya. Tadi juga bawa 10. Masih duit 60.000. Tetap aja buat sekarang ada aja yang komplain gitu. Gini ya gimana lagi udah keadaannya gitu. Sudah lama, udah hampir 5 tahun, Kak. Lebih juga bisa. Sering beli tampah, sering beli tanggok, sering beli yang macam-macam deh. Karena saya buat dagang lagi, cari lebihnya. Ya saya bisa ngambil dulu karena bisa nanti bayar sisanya habis setelah barangnya udah habis. Ya enaknya ngambil sama kakek dan nenek tuh begitu. Selain dikenal sebagai pengrajin serbaguna, kakek Amin juga bekerja serabutan menjadi buruh kebun di kebun milik tetangganya. Di usia senja pun, kakek Amin tetap memenuhi panggilan pemilik kebun untuk merawat kebunnya demi menambah penghasilannya dari menganyam. Seberat apapun pekerjaan dan beban hidup di pundaknya, kakek Amin beserta nenek Eha selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun serba kekurangan, tidak pernah sekalipun mereka mengeluh. Bagi kakek Amin dan nenek Eha, pintu rezeki akan selalu terbuka asalkan manusia mau berusaha. Semoga atuh subur mahmud ini panjang umur, barokah gitu ya. Saya mengerjakan sembahyang sampai malam, jam 12 saya bangun sembahyang karena pengen tambahan rezeki gitu dari Allah. Alhamdulillah nih sekarang saya ketemu ada yang ngasih ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ngasih sehat, Kak. Nenek sehat gitunya. Kayak buat cucu. Nah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wujud dari kita bekerja selain mendapat rezeki halal adalah pengakuan dari lingkungan atas prestasi kerja kita. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil.
Dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, bekerja seberat apapun dalam mencari nafkah, di dalamnya selalu mengandung rezeki baik besar maupun kecil. Bahkan seringkali usaha yang dilakukan belum tentu mendapatkan hasil. Namun itu semua merupakan ujian yang harus dijalani dengan ikhlas dan rasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari kisah kedua wanita tangguh Nenek Nung dan Nenek Eha yang menjadi tulang punggung keluarga, menjadi inspirasi dan contoh yang dapat kita tiru. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.